ya, bahwasanya wajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Maka wajib atas setiap mukallaf secara syariat, ya, secara syarak, hukum syar'i, yakni untuk mengenal ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza, apa yang wajib kita ketahui dari Tuhan kita yang maha mulia, dan apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang jaiz bagi Allah. Nah, tujuan kita belajar tauhid ini untuk mengenal sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, dan sifat yang jaiz. Ada wajib, sesuatu yang mesti bagi Allah, ada yang mustahil bagi Allah. Jadi wajib lawannya mustahil. Di tengah-tengah, ya, bukan wajib, bukan mustahil, yaitu jaiz, sesuatu yang sah bagi Allah. Ini insyaallah akan kita uraikan nanti. Nah, wajib atas setiap mukallaf secara syarak, secara syariat. Jadi perintah belajar tauhid itu langsung perintah secara syariat, langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mana perintahnya? Nah, kemarin kita sebutkan dalam surah Muhammad. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir dzanbika wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Jadi ini ayat ini fi'il amr, perintah. Fa'lam, ketahuilah, cari tahu, belajar. Maksud Allah gitu. Ya, sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi kalimat ini disuruh dipelajari. Apa makna la ilaha illallah? Kenapa Tuhan itu Allah kita anggap sebagai Tuhan? Apa sebab? Ini kalimat ini pendek, tapi di dalamnya ada ilmu. Ya, ada ilmu di dalamnya. Jadi perintahnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Apa sebab? Karena panggilannya satu orang. Fa'lam, ketahuilah, panggilan satu orang, berarti tiap-tiap orang wajib belajar. Allah tidak bilang fa'lamu annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, bentuk jamak. Berarti kalau satu orang mengkaji, gugur kewajiban yang lain. Berarti jatuhnya fardu kifayah. Tapi Masya Allah, Allah panggil tiap-tiap orang, bentuknya mufrad. Jadi siapa tak belajar, dia berdosa, walaupun belajar fikih. Karena fardu ain ada 3, belajar Islam, iman, dan ihsan. Apa itu Islam? Fikih. Apa itu iman? Tauhid. Apa itu ihsan? Belajar akhlak, membersihkan diri. Itu kajiannya ilmu tasawuf. Ya. Jadi secara syariat menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi perintah langsung dari Allah, ditetapkan dengan nas dulu. Syariat itu nas, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akal bagaimana? Akal mengikut. Makanya didahulukan nakli dulu, baru akli. Ya, nakli dulu, dinukil dari Al-Quran, dinukil dari hadis. Ini pokoknya namanya dalil nakli, baru akli, akal diajak untuk berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya berbeda kita dengan paham Mu'tazilah. Ingat ya? Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ikut Mu'tazilah. Kenapa? Mu'tazilah berkata, alladzina yaqulun, mereka mengungkapkan pendapat mereka, inna kull hukmin thabitun bil aql duna syar'i. Sesungguhnya hukum mengenal Allah itu
ditetapkan dengan akal, bukan dengan syariat. Ya, dengan akal. Makanya terjadi persisihan kita. Menurut mereka, akal lebih dominan untuk mengenal Allah daripada syar'i. Menurut akal, Allah bisa tak dilihat di dunia? Tak bisa. Maka mereka berpendapat, kalau Allah tak bisa dilihat di dunia, akhirat pun sama juga. Loh, kenapa dia menolak ini? Yang kedua, di akhirat dia tak pakai syar'i, dia tak pakai Al-Quran hadis, sekalipun Al-Quran menyatakan kita akan bisa lihat Allah nanti di surga. Bagi mereka Mu'tazilah, tak, kata dia, tak masuk akal, kata dia. Karena Allah tak dilihat di dunia, akhirat juga begitu. Kita bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah? Tak boleh seperti itu. Kita harus meyakini ada Al-Quran, ada hadis Nabi SAW yang menyatakan insya Allah kalaulah kita ditakdirkan masuk surga nanti, mudah-mudahan kita akan bisa lihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ikut Al-Quran, akal itu mendukung saja. Ya. Nah, kemudian wajib kita mengenal hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hak Allah itu? Allah itu harus dianggap sebagai Tuhan dan mentauhidkannya, dan jangan menyekutukan dia dengan apapun. Maka wajib belajar apa yang wajib bagi sifat Allah, apa yang mustahil bagi sifat Allah, dan apa yang jaiz bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya kita tidak musyrik dengan Allah. Ya, Nabi duduk-duduk dengan sahabat. Makanya kalau duduk dengan sahabat itu pasti ada omongan Nabi. Duduk di situ, dilihat ada Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal ini disebut Nabi pemimpin ulama nanti di akhirat. Bayangkan tuh, Sayyidul Ulama fil Jannah, pemimpinnya ulama di akhirat, yang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata kepada Mu'adz, duduk bersama sahabat ini. Kata Nabi, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahu enggak kau apa hak Allah atas hambanya? Ini masalah hak nih. Jangan nuntut hak kita, jangan. Hak Allah tunaikan. Nah, kau tahu apa hak Allah atas hambanya? Nah, tanya yang kedua lagi. Wa mal haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba terhadap Allah? Ya. Jadi pertama hak siapa dulu? Hak Allah lu tunaikan, baru kita dapat hak. Nah, tetapi tatkala Nabi bertanya seperti itu, ya, Mu'adz bin Jabal menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Aku tak tahu ya Rasulullah. Begitulah kau dapat sama guru. Walaupun ada tahu-tahu sikit, bilang tak tahu, bagus. Ya, begitu ada sama guru begitu. Walaupun kita dah tahu. Ya. Ya. Kemudian kata Nabi, qala, ya, fa inna haqqallahi 'alal ibad, sesungguhnya hak Allah atas hambanya, ayya'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a, kau menyembah kepada Allah dan jangan kau menyekutukan Allah dengan apapun. Itu hak Allah. Caranya macam mana? Ini adalah belajar nih. Jangan sampai nanti kita syirik sehari-hari. Cari rezeki syirik, berobat syirik. Ya, apapun kita kerjakan banyak syirik daripada tauhid ini. Kalau sudah paham la ilaha illallah, kita akan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi bilang, hak Allah, minta dia disembah dan jangan disekutukan dengan apapun. Bukan nyembah patung dah, nyembah patung tak ada lagi. Tak berlaku lagi dah sekarang nyembah patung. Nyembah pohon tak ada lagi, nyembah batu bukan lagi.
menganggap ada Tuhan, ada kekuatan selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, itu sudah masuk syirik sudah. Ya, sudah masuk syirik, Pak. Ya, di mana letaknya itu? Oh, dalam hati. Ya, dalam hati itu letaknya. Tidak ngomong nih ya, ilmu tauhid tidak ngomong, tapi dalam hati saja. Ada keyakinan seperti itu, syirik sudah. Ya, syirik sudah. Kepala ruku sujud, tapi dalam hati masih menyekutukan Allah. Mana nak dapat nikmat ibadah? Ya, mana nikmat sujud ruku? Nah, jadi ini yang kita pelajari insya Allah. Ini belum masuk nih ya. Ya, nah, ini baru pembagian hak-hak yang harus kita tunaikan. Jadi hak Allah kau menyembah kepadanya dan jangan menyekutukan dengan apapun. Sekarang baru dapat hak kita ini. Kalau hak Allah sudah kita tunaikan, hak kita pun dapat. Wa haqqul ibadi 'ala Allah azza wa jal, adapun hak hamba yang akan dia dapatkan dari Tuhannya, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dia tidak akan mengadab orang yang tak menyekutukan dia dengan apapun. Jadi selamatlah kita di akhirat nanti insyaallah. Amin ya Allah. Nah, saya pun tidak dapat memutuskan, tapi berat, cukup berat proses di akhirat nanti. Kita beribadah, tapi hari-hari kita melakukan kesyirikan. Nah, kita mau bersih dua-duanya. Ibadah kita banyak, dan kita tidak menyekutukan Allah. Nanti ibadah kita akan kita lihat di akhirat. Oh, ada kelihatan. Ya, karena Allah meminta hak dia dulu tunaikan, jangan menyekutukan dengan apapun. Nah, insyaallah kalau begitu akhirat kita selamat, kita akan dibebaskan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Caranya belajar. Ada hadis yang kedua, paham kan? Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang menyaksikan, syahidah itu kata ulama alimah. Kalau Nabi menyaksikan Allah langsung, karena Nabi Mi'raj, Nabi melihat Allah dengan basirahnya. Malaikat bagaimana? Perintah datang daripada Allah. Kalau kita menyaksikan Allah macam mana? Apa kita mandang Allah? Mandang tak kita? Mana mandang Allah? Kalau ada orang bilang bisa melihat Allah di dunia ini, bohong berarti. Apa makna syahidah itu? Syahidah itu bukan menyaksikan dengan ini. Syahidah itu artinya menyaksikan dengan ilmu. Ya, menyaksikan dengan ilmu. Maka ulama menyatakan man syahidah man alima. Siapa mengetahui alla ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad sebagai utusan Allah, haramallahu alaihin nar, maka Allah haramkan dirinya disentuh api neraka jahanam. Jauh dari kita tak akan diadab oleh Allah SWT. Nah, ini hadis Imam Muslim sahih. Ya, yang kedua juga hadisnya Imam Muslim juga sahih. Ya, kalimatnya sederhana, tapi ternyata perlu ilmu dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi maghrib wiridnya pendek. Kalau orang dulu wiridnya panjang. Sekarang tuh masjid-masjid tertentu yang wiridnya panjang. Maghrib sama subuh. Nah, maghrib sama subuh itu kan ada potongan ayat yang jadi amalan surah Ali Imran. Yang surah Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Hafal semua. Karena biasa pakai wirid panjang. Yang tak apa itu tak ada wirid panjang. Apa kalimat ini? Syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Syahidah, Allah menyaksikan, Allah memandang dirinya, tiada Tuhan kecuali Allah. Wa malaikatu, malaikat juga menyaksikan Allah itu Tuhan. Nah, sekarang yang ketiga siapa? Wa ulul ilmi, yang punya ilmu baru dianggap menyaksikan. Bapak ibu kau tak belajar, belum betul syahadat kita ini, karena kita belum menyaksikan dengan ilmu.
Kalau malaikat dari ilmu lagi, dia langsung perintah datang daripada Allah. Ya. Nah, jadi kita dianggap syarat kita kalau ada ilmu. Wa ulul ilmi qaiman bil qist, menegakkan, bawa tegak keadilan, bisa membawa dirinya dalam keadilan, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan belajar ini kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga Nabi punya hak. Apa hak Nabi? Sunnahnya kerjakan. Sunnahnya kerjakan, baru dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dia masing-masing punya hak. Kemudian selanjutnya lagi, wa kadza yajibu alaihi ayyarifa mithla dzalik. Demikian juga wajib yang demikian itu untuk mengenal fi haqqir rusuli alaihi salatu wassalam, hak para rasul. Rasul juga begitu. Apa yang wajib bagi Rasul, apa yang mustahil bagi Rasul, dan apa yang jaiz bagi Rasul. Ini akidah keyakinan. Jangan salah meyakini Nabi, apalagi meyakini Nabi Muhammad SAW. Siapa meyakini Nabi pernah buat dosa syirik, dah tertolak dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Walau sekali, walau sekali dia ngaku akidah ahlu sunnah wal jamaah, Nabi dianggap manusia biasa macam kita ni. La ilaha illallah. Di mana akidah kita ni? Ini kita uraikan ni. Kita harus tahu yang wajib bagi Rasul, yang mustahil, dan yang jaiz bagi Rasul. Inilah kalimat dua, la ilaha illallah Muhammadur. Ini kitab ini hanya itu yang dikaji. Ya, kesimpulan nanti pada lautan kalimah syahadatain. Ya, dua kalimah syahadat itu. Nah, maka siapa yang dibebankan ini? Ya, wajibu ala kulli mukallafin, yaitu para mukallaf. Siapa mukallaf? Mereka yang dibebani agama. Syaratnya apa? Aqil baligh. Salah satu gugur. Ya, salah satu gugur. Dia harus lengkap. Aqil baligh. Akal sudah berfungsi, udah baligh. Nah, baligh itu kadang-kala ya dengan tanda-tandanya apa? Mimpi untuk laki-laki, haid untuk perempuan. Jadi kalau dapat kita ini tafsil dia, rinci kalau dapat. Anak kecil global saja udah seperti tadi. Tapi kalau kita dapat rinci, memahami Allah Subhanahu wa taala, biar resap tauhid kita, biar mantap akidah kita, biar menyatu dengan daging darah kita, biar itu yang kita buat mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mau begitu, ya, biar kita kuat keyakinan kita itu. Nah, jadi anak-anak cukup global saja. Ya, perempuan dengan haid juga begitu. Tanda-tanda dia sudah wajib belajar tauhid. Ternyata bukan fikih wajib belajar, tauhid pun wajib belajar, akal balik. Ya. Nah, jadi mukallaf itu syaratnya akal. Akal ada tapi belum balik, tak wajib. Anak-anak, ya, tak wajib. Cerdas dia Pak Ustaz, hebat pemikirannya, tak wajib. Kalau belajar silakan, tapi tak wajib. Tak belajar pun tak berdosa. Udah akal balik tapi akal tak ada Pak Ustaz. Apa tuh? Orang gila. Tarik orang gila jalan duduk sini, tak mau lari dia. Keluar dia. Malahnya ganggu kita. Kenapa? Akal tak ada. Tapi selama balik, akil, tak mau belajar, berdosa kita. Di mana tahu ni? Sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, S1 lagi. Nah, semuanya bisa belajar. Masa belajar tauhid tak mau ikut turun? Kemana umur kita habiskan? Tauhid tak belajar, fikih tak belajar, tentang akhlak kita tak belajar, tasawuf. Tapi belajar, masya Allah, puluhan tahun habis waktu belajar urusan dunia. Belajar dulu ilmu akhirat tak belajar, tambah dulu. Mati dalam kejahilan. Walaupun ilmu dunia itu hebat. Padahal kalau ilmu Allah, ilmu dunia jadi berkah. InsyaAllah. Siapa ada ilmu agama, ilmu dunia jadi berkah.
Jadi ibadah apapun. Guru sekolah coba kalau dia belajar ilmu agama, ada tauhid dia tu baru belajar. Tujuannya apa? Ingin mencerdaskan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaji macam mana? Gaji urusan kedua. Yang penting aku berusaha mencerdaskan dia ini. Oh, ini ibadah ni, Pak. Gaji dapat, pahala dapat. Innamal a'malu. Itu hebat orang bertauhid ini. Kalau ada tauhid, insya-Allah semua jadi ibadah. Apapun yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan apa profesi kita ini yang sifat duniawi, tapi kalau ada tauhid, nilai jadi ibadah, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Baik, ini ada ungkapan daripada Al-Habib Tahir bin Husain rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan dalam kitab beliau, fa'alam ayuhal ikhwan, ketahuilah wahai saudaraku, kata dia, anna asla wal asas, sesungguhnya asal dan dasar, huwal ma'rifatul ma'bud, pertama mengenal yang disembah, qabla ibadah, sebelum ibadah. Ini metode dulu di masa Nabi. Masa Nabi itu kenal lo Allah baru ibadah. Makanya puasa Mekah tu puasa tauhid, kenal kepada Allah, diajak mengenal la ilaha illallah. Pindah ke Madinah baru puasa ibadah. Dulu, kalau sekarang tak bisa lagi. Kalau sekarang dua-duanya jalan, belajar ilmu ibadah, belajar juga ilmu tauhid. Nah, tapi beliau menyatakan ini asasnya kenal lo yang disembah sebelum ibadah. Dzalika haqiqatun minasy syahadah, itulah hakikat kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena di dalamnya ada ilmu, insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan kajian kita ini. Mudah-mudahan sehat wal afiah. Amin.